Sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Lion Air membuat maskapai penerbangan low cost carrier tersebut meradang. Tidak terima dengan sanksi itu, Lion Air melaporkan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub ke Bareskrim Polri. Selain itu, pihak Lion Air juga mengadu ke Komisi 5 DPR RI atas sanksi yang disebutnya tidak adil dan sewenang-wenang. Bagaimanakah kronologis sehingga sanksi itu dijatuhkan dan apa dampak sanksi tersebut terhadap kondisi penerbangan di tanah air? Untuk membahasnya di studio telah hadir Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hemi Pamuraharjo, dan pengamat penerbangan Samudra Soekardi. Selamat malam Pak Samudra dan Pak Hemi. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, pemirsa, kami juga sudah berusaha mengundang pihak Lion Air, namun hingga saat ini pihak Lion Air belum bersedia hadir. Anda juga bisa berpartisipasi dalam perbincangan kali ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tampak di layar televisi Anda saat ini. Lion Air bukan Lion Group, itu mengoperasikan 112 pesawat, 700 frekuensi penerbangan per hari, mengangkut kurang lebih 120.000 penumpang. Pada hari itu ada kurang lebih 18 penerbang dari 845 yang menunda penerbangan dengan alasan karena masalah transport. Dan hal itu memang dilakukan tanpa ada pemberitahuan, dan menurut kami itu adalah bukan hal yang normatif. Tetapi pada saat itu kami selesaikan penerbangan secara baik, walaupun banyak yang mengalami delay lebih dari 2 jam. Kurang lebih 15% penerbangan pada saat itu mengalami delay. Itu semua kita bisa selesaikan dengan baik. Namun apa yang terjadi belakangan ini adalah adanya informasi yang menyangkut beberapa hal. Yang pertama, kita diberikan hukuman oleh Kementerian Perhubungan menyangkut terjadinya delay pada tanggal 10 dan juga kesalahan handling penumpang pada tanggal 10. Sanksi yang pertama adalah bahwa Lion Air tidak diperkenankan untuk mengembangkan rute, dan sanksi yang kedua adalah membekukan pelaksana ground handling. Kami ada melihat bahwa apa yang dilakukan ini sangat terburu-buru dan juga tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Kami yakinkan bahwa kalaupun sanksi itu dilaksanakan, kegiatan penerbangan operasional Lion Air tetap akan bisa berjalan di Soekarno-Hatta. Itu kita yakinkan. Pemberian sanksi oleh Kementerian Perhubungan, menurut hemat kami, itu dapat bisa mengacaukan konsentrasi dan kehidupan karyawan kami yang 27.000 tadi, karena mereka sekarang ini juga resah. Apa arti daripada pembekuan nanti? Dan juga kami melihat apakah kesalahan perorangan akan dijadikan alat untuk menghukum institusi. Saya pikir ini perlu diklarifikasi, karena apa yang dilakukan oleh teman-teman penerbang itu hanya 2,1% dari seluruh pilot yang kami miliki, dan mereka saat ini juga sudah memahami dan menyadari bahwa ada hal yang kurang tepat dan tidak bijaksana di situ. Apabila kita ambil contoh, jika seorang supir meninggalkan busnya di tengah jalan dengan penumpangnya, maka perusahaan bus itu dicabut izinnya. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, institusinya yang harus dihukum? Saya pikir ini perlu kita renungkan, dan itulah dasar kami mengatakan kami tidak menerima hukuman yang diberikan begitu cepat tanpa satu proses investigasi. Asas praduga tidak bersalahnya tidak muncul sebagaimana hukum yang berlaku di Republik ini. Kami bukan tidak mau menerima hukuman, tapi kami ingin ada proses dan data dan informasi yang cukup jelas. Apakah tindakan segelintir penerbang atau supir akan
membuat pegawai yang lain menjadi korban. Ini yang perlu direnungkan. Kami merasa diperlakukan tidak adil dan kami akan mencari keadilan. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada Pak Hemi dari Kemenhub. Pak Hemi, seberapa parah sebenarnya kesalahan Lion Air sehingga akhirnya harus dijatuhkan sanksi oleh Kemenhub? Untuk Lion Air kita ada dua kasus ya. Kasus pertama terkait dengan adanya masalah internal, yaitu ada masalah administratif antara perusahaan dengan beberapa pilot, dan itu menimbulkan delay yang cukup banyak ya. Di beberapa bandara, sehingga untuk kasus itu Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan suatu sanksi berupa tidak boleh menambah rute baru selama 6 bulan. Jadi bukan rute yang existing masih boleh jalan dengan frekuensinya semua itu masih boleh jalan. Tapi kalau Lion Air mau menambah rute itu kita hold dulu. Kenapa ini kita berikan? Ini dalam rangka kita ingin selaku pembina penerbangan sipil menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa kita ingin kinerja airline, kinerja manajemen, kinerja operasional itu berjalan dengan baik. Itu kalau menurut saya itu bukan sanksi, tapi ini adalah wujud daripada pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya kepada Lion Air, kepada airline manapun kalau itu menimbulkan suatu delay yang begitu besar, kita akan menerapkan sanksi yang sama. Itu untuk yang delay. Sedangkan untuk yang salah membawa penumpang internasional ke domestik, itu sudah ada surat dari Bapak Dirjen tanggal 17 Mei, mohon maaf, 17 Mei, di mana di situ dikatakan bahwa ground handling PT Lions Group, bukan Lionnya, tapi ground handling PT Lions Group, itu akan diberi sanksi pembekuan. 5 hari, terhitung 5 hari sejak surat tersebut dikeluarkan. Artinya pada saat itu dikeluarkan, sanksi belum berlaku. Kalau kita hitung 5 hari kerja, itu akan jatuh sanksinya hari ini, pembekuan itu. Kemudian di surat itu juga dikatakan bahwa sanksi ini pembekuan akan berlaku sampai dengan investigasi dikatakan selesai. Nah, antara waktu 17 sampai tanggal 24 kemarin, itu tim dari Dirjen Perhubungan Udara sudah melakukan investigasi secara komprehensif terkait dengan implementasi peraturan, kepatuhan, dan hasilnya adalah untuk Lion Air itu ada 6 rekomendasi yang harus. Apa saja rekomendasinya? Salah satu beberapa hal, misalnya satu, pihak ground handling itu wajib memberikan pendidikan teknis terkait dengan penanganan pesawat di darat. Yang kedua, ground handling tersebut yang memegang izin tidak boleh menyerahkan seluruhan atau sebagian kegiatannya kepada pihak ketiga, kecuali penyerahan tersebut dibuktikan atau melalui mekanisme apa yang kami sebut dengan level of service agreement. Level service agreement. Itu yang hal yang kedua. Terus hal yang ketiga, Lion Air, ground handling Lions Group tersebut harus mengevaluasi kembali dia punya SOP terkait penanganan pesawat di darat. Itu diantara rekomendasi yang harus dipenuhi dalam waktu 30 hari. Jadi kalau yang surat yang kedua tanggal 24, itu ground handling Lion Air dikasih waktu maksimum 30 hari untuk memenuhi rekomendasi dari tim investigasi. Apabila tidak dipenuhi dengan tenggat waktu tersebut, kita tidak ada lagi pembekuan, langsung kita cabut. Namun demikian, kalau kurang 30 hari bisa memenuhi dan Dirjen Perhubungan Udara menyetujui sudah memenuhi semua persyaratan peraturan, mereka bisa langsung. Oke, jadi bola dilempar kembali ke Lion Air. Yes. Oke. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita dengarkan dari pernyataan yang sudah kita putarkan sebelum ini, dikatakan bahwa Kemenhub sepertinya terburu-buru dalam memutuskan permasalahan ini, dalam memberikan sanksi kepada Lion Air. Benarkah demikian yang dirasakan? Sanksi yang mana dulu, Mbak? Sanksi dua-duanya yang diberikan kepada. Kalau keburu-buru enggak, karena sebelum itu beberapa sudah kita peringatkan. Sudah ada peringatan pelanggaran-pelanggaran.
pelanggaran yang seperti apa yang disebut? Nah, salah satu contoh yang kami dapat dari Direktur Kelaiudaraan ya, informasi bahwa ada satu pilot, namanya ada 2 nama gitu, terbang dari Jakarta ke Jeddah, itu pakai nama awal, kemudian Jeddah ke Indonesia pakai nama akhir. Itu sesuai informasi kalau penerbangan jarak jauh, pilot kalau tidak ada pergantian kru, dia kan harus istirahat at least 8 jam. Nah ini hanya 3 jam. Nah ini langsung itu kejadian 2 bulan yang lalu. Kita kasih peringatan. Pelanggaran kecil juga banyak yang bersifat operasional. Nah ini dari pelanggaran-pelanggaran tadi timbullah masalah administrasi tadi internal. Ya, Dirjen langsung mengeluarkan. Berarti harus ada pembenahan manajerial dan operasional. Oke. Nah kalau sekarang dilaporkan ke Bareskrim oleh pihak Lion Air, bagaimana kemudian tanggapan dari? Gini, kami ini kan kementerian publik, seluruh kementerian ini adalah publik. Keputusan yang diambil oleh kementerian adalah keputusan publik. Jadi kalau ada pihak yang tidak berkenan dengan keputusan publik, menurut saya itu ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau Bareskrim kriminal, apa yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara dengan keputusan itu? Apakah ada tindakan kriminal? Kami kan orang pejabat publik. Itu. Baik, Pak Samudra, apa tanggapan Anda terhadap sanksi yang diberikan oleh Kemenhub terhadap Lion Air ini? Ya, pertama saya mau menjelaskan dulu bahwa kalau airline menghandle penumpang internasional, itu di airport itu adalah gate masuk ke negara kita, atau istilahnya border. Nah itu airline setelah mendarat, penumpang yang dibawa dari internasional itu harus yakin bahwa dia dibawa ke imigrasi clearance, dan barang-barangnya melalui custom clearance. Itu tugas airline sebenarnya. Bahwasanya dia turun tidak melalui Garbarata, melalui bus, harus ada orang airline-nya yang di situ yang nganter sampai posisi di antrian imigrasi. Dan di antrian imigrasi juga dia mesti yakin bahwa semuanya melalui imigrasi gitu. Dan nah itu nggak ada satu. Itu kesalahan sebenarnya kesalahan airline-nya. Dan udah jelas di situ kesalahan airline. Dan penunjukan untuk ground handling itu adalah airline. Airline harus bikin tuh spesifikasinya begini. Airline yang harus ini. Tapi di Lion ini kan udah jelas salah ground handling gitu. Nah, yang bertanggung jawab sebenarnya airline. Oke, jadi kalau misalnya tadi dikatakan kalau yang salah orangnya, apakah institusinya juga yang harus dihukum? Ya airline-nya dong, yang bukan orangnya. Orangnya kan bekerja di airline-nya gitu kan. Pemerintah atau Kabandara ataupun airport authority memberikan kepada airline-nya untuk landing di situ gitu loh. Tidak kepada perorangan. Bahwasanya perorangan itu dapat pas bandara dari outbound-nya, itu prosedur lain gitu loh. Oke, baik. Jadi selain ke Bareskrim juga sudah melaporkannya ke Komisi 5 DPR pihak Lion Air, dan nanti setelah jeda ini akan bergabung bersama kita dari Komisi 5 DPR. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali saja dari berikut ini.